Oke, silakan dibuka browsernya. Sudah semua? Ketikkan di sini Gparted Lab. Sudah? Ketikkan Gparted Lab. Maaf, di sini saya ngetikkan kamera dulu. Sudah terbuka seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Sampai sini ada yang? Belum, Pak. Hah? Belum. Oke. Ketikkan di browser Gparted Live. Oke, sudah semua? Bapak. Oke, silakan pilih yang paling atas. Di sini ada tulisan Gparted Live CD USB. Klik. Oke, harapannya ketika di sini teman-teman jangan sampai tertinggal ya. Oke, coba scroll ke bawah. Oke. Sudah sampai sini? Iya, Pak. Belum. Oke. Kalau ketinggalan bilang ya. Jangan diam-diam aja ya. Awi. Oke, sudah? Iya, Pak. Ada yang ketinggalan sampai sini? Jangki gimana? Jangki sudah? Udah. Udah, Pak. Oke. Coba scroll ke bawah. Di sini ada installation instruction. Ya. Pilih yang download ini nih. Di sini terdapat link download ya. Jadi coba scroll ke bawah. Di sini ada link download. Yang ini nih. Sudah ketemu? Udah ketemu belum? Udah. Kalau sudah ketemu diklik download. Klik. Oke, akan mengarahkan di sini. Coba scroll lagi ke bawah. Oke. Pilih yang paling atas. Ya, jadi kalau kita tadi klik link download, dia akan diarahkan ke halaman ini, halaman download. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada pilihan nih, download Gparted Live sama download Gparted Live yang dia tipenya AMD. Kita pilih yang paling atas. Sudah sampai sini semua? Yang file ISO-nya kan ya, Pak? Gimana? Yang file ISO kan? Ya, yang paling atas nih, ya. Yang .iso nih. Iya, Pak. Perhatikan kursornya. Download Gparted Live yang .iso ini. Sudah sampai sini? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau teman-teman diam, Anda anggap teman-teman sudah bisa mengikuti sampai sini. Kalau Ya, sudah Pak. sampai sini, teman-teman klik yang paling atas karena kita akan mendownload yang paling atas. Klik saja. Oke. Jika sudah diklik, maka di sini akan berjalan. Teman-teman akan mendownloadnya. Tunggu saja. Oke. Sudah mulai terdownload ya. Karena di sini cukup lama, ada sekitar 14 atau 15 menitan. Jadi kenapa di sini saya instruksikan untuk download di awal. Sudah bisa di-download semua? Sudah, Pak. Iya, Pak, lagi download. Oke, ada yang ketinggalan sampai sini?
Saifullah gimana? Aman? Udah timbul ini Pak, open with terus the file. Di sini udah timbul itunya notifikasi opening with atau save file Pak. Oh, save file. Oke Pak. Oke, sudah di download semua ya. Oke, biarkan tab ini jangan di close karena dia masih proses mendownload ya. Ini biarkan saja. Selanjutnya kita akan fokus ke materi. Oke, karena tanya sekali lagi nih, ada yang belum berhasil ke download sampai sini? Belum Pak. Siapa ini? Siapa yang belum? Daud. Oke. Tapi proses downloadnya masih, ya. Kalau proses downloadnya masih berjalan, biarkan saja. Yang penting di sini proses masih berjalan nih downloadnya. Ya, ini biarkan saja proses downloadnya sampai selesai. Kalau sudah, nanti kita akan fokus ke materi. Oke, sudah bisa di download semua ya. Selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini terkait baik teman-teman, untuk memulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang akan kita bahas di pertemuan keempat adalah seputar partisi hard disk dan file system. Itu mengapa sebelumnya tadi di awal teman-teman diminta untuk mendownload di Puppet ya, karena di situ saya akan mempraktekkan bagaimana teman-teman membuat sistem virtual ketika ingin membuat partisi sebuah hard disk seperti itu. Yang harus teman-teman pahami di awal, apa itu sih partisi hard disk ya? Ya, di sini adalah partisi hard disk adalah sebuah metode ataupun cara untuk membagi hard disk pada komputer yang bertujuan untuk pengolahan data lebih efektif. Jadi contoh hard disk teman-teman sekalian 1 tera, yaitu agar efisien untuk pengolahan datanya, teman-teman bagi itu 1 tera berapa persen ataupun berapa besar untuk sistem, berapa persen untuk data, berapa persen untuk dokumen-dokumen lainnya. Itu nanti silakan teman-teman atur ketika teman-teman membuat sebuah partisi, dan itu tujuan sebuah partisi itu untuk agar pengelolaan datanya lebih efisien ya. Contoh di sini, kalau teman-teman familiar dengan sistem operasi Windows, pasti tidak asing lagi dengan partisi C ataupun partisi D, ataupun biasanya kalau di Windows ini local disk C dan local disk D ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau bicara partisi Windows, ketika teman-teman menginstal sebuah Windows, local disk C ataupun partisi C ini adalah sebuah partisi default yang langsung dibuatkan oleh sistem Windows ketika teman-teman membuat ataupun menginstal sebuah OS Windows. Nah, untuk partisi default ini dia isinya adalah boot ya, ataupun sistem dari si Windows ini sendiri, aplikasi sistem ya, contohnya aplikasi terinstall. Contoh teman-teman kemarin install NetBeans ataupun apa, nah itu bisa terinstall langsung di redirect di partisi C ya. Lalu di sini terdapat partisi D ataupun partisi tambahan. Nah, ini di sini adalah letak-letak data-data pengguna ya, mulai dari file, dokumen, foto, film segala macam, ini bisa terletak di partisi D, yang mana partisi D ini adalah sebuah partisi tambahan. Contoh tadi untuk pembagian partisi, misal hard disk ini dia besarnya adalah 1 tera. Ketika teman-teman ingin membagi sistem berapa, data berapa. Contoh di sini sistemnya adalah C, datanya adalah D. Maka bisa teman-teman atur, misal
Untuk sistem teman-teman memberikan besarnya 300 GB misal. Kalau untuk yang D 700 GB ketika teman-teman ingin membuat sebuah partisi dengan spek hard disk 1 tera seperti itu. Ini untuk di partisi Windows. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan sebuah partisi lagi ya. Contoh kalau tadi defaultnya dia adalah C ketika teman-teman menginstal sebuah operasi sistem Windows, lalu di sini teman-teman menambahkan sebuah partisi tambahan dengan nama partisi D ataupun local disk D. Teman-teman juga bisa menambahkan partisi lagi. Contoh di sini teman-teman bisa menambahkan 3 partisi ya. Jadi contoh kalau tadi 1 tera itu dibagi menjadi 2 partisi, kalau sekarang 1 tera dibagi menjadi 3 partisi. Contoh C adalah sistem, buat sistemnya, D untuk datanya, lalu E ini misal untuk dokumen-dokumen pribadi misal, itu bisa, itu nanti silahkan diatur ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah biasanya ketika teman-teman membuat partisi di Windows ya, itu biasanya ketika defaultnya nama partisi itu akan berurutan dari A sampai Z. Makanya kenapa ketika teman-teman membuat defaultnya C, maka ketika membuat partisi yang kedua maka dia D, partisi yang ketiga maka dia C. Meskipun nanti untuk prakteknya ini bisa diubah nama partisinya ya ketika teman-teman bekerja dengan Windows. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dulu terkait partisi. Allah partisi A sama B nya kemana? Gimana? Diawalin sama C gitu. Apa? Kenapa diawalin sama C bukannya berurutan A sama B nya kemana? Ya ini karena sistem operasi Windows dia defaultnya langsung membuat C ya. Jadi ketika menginstal sistem operasi Windows dia secara default memang dibuatkan C gitu. Oh langsung C. Iya. A B mah nggak ada. Enggak, tapi kalau nanti kita yang ini kita buat A itu bisa. Oh bisa. C D A gitu. Jadi biar secara default dia pasti akan berurutan C D E F G H. Itu pun kalau partisinya banyak seperti itu. Oke, ini untuk partisi Windows. Lalu misal teman-teman ketika membuat sebuah partisi di dalam sebuah hard disk, misal nggak perlu partisi D ataupun nggak perlu menambahkan partisi E, sekiranya apakah cukup dengan satu partisi saja? Misal ketika menginstal sebuah Windows ya, itu cukup apakah cukup dengan satu partisi C saja? Tidak. Kenapa? Tergantung. Kalau tergantungnya kenapa? Kalau tergantung kan ada orang yang memang gimana ya, kayak bikin folder lagi. Tapi itu memang agak ribet. Kalau 2 partisi ininya jatuhnya lebih simpel. Ini siapa nih? Iqbal ya? Iqbal. Oke, benar ya. Jadi sesuai dengan style si usernya. Tapi saya sarankan jangan juga satu partisi ya, karena satu partisi itu juga ribet ya kata Iqbal tadi ya. Misal di sini teman-teman hanya membutuhkan satu partisi C saja, yang mana C ini adalah tempat-tempat untuk sistem, lalu aplikasi-aplikasi yang terinstal, dan di situ juga teman-teman menempatkan sebuah data-data ya, data-data pribadi, foto, file segala macam di situ. Itu akan ribet ya. Artinya biar lebih efektif untuk pengolahan datanya, teman-teman bisa menambahkan satu partisi lagi. Contoh tadi partisi D. Jadi yang partisi C teman-teman biarkan saja itu untuk sistem, tidak boleh diganggu gugat. Lalu partisi D itu memang partisi tempat dimana file pribadi teman-teman sekalian berada. Jadi itu biar lebih efektif ya. Meskipun bisa kalau tadi partisi C saja itu bisa, tapi kurang efektif. Artinya untuk pengolahan datanya ribet seperti itu. Lalu bagaimana jika ingin menginstal sistem operasi? Ada 2 nih. Contoh di sini ada Windows dan Linux. Pembagiannya gimana? Ada yang sudah pengalaman bikin dual boot? Kemarin ada kalau nggak salah ya, yang bilang sudah pernah menginstal dual boot. Kira-kira langkahnya gimana? Di BIOS-nya.
contoh ya. Contoh di sini studi kasusnya hard disknya adalah 1 tera. Contoh kalau teman-teman ingin membuat ataupun menginstal sistem operasi Windows dan Linux di dalam satu hard disk, berarti caranya gimana untuk membaginya? Kemarin kalau nggak salah ada yang sudah pernah pengalaman install dual boot ya. Lupa anak kemarin siapa ya? Oke. Di sini jika misal teman-teman menginstal sistem operasi ada 2 ya. Contoh di sini ada Windows, ada Linux. Ya, contoh ada 2 sistem operasi yang terinstal di harddisk teman-teman sekalian. Misal di sini tadi speknya dia adalah 1 tera. Misal teman-teman bagi nih 500 GB untuk Windows, lalu 500 GB untuk Linux. Jadi total 1 tera. Terus dari 500 GB yang untuk Windows teman-teman bagi lagi. Misal yang untuk data C teman-teman hanya membutuhkan 200 GB saja, itu untuk data C. Lalu yang data D 300. Seperti itu. Begitupun dengan yang di Linux, misal yang rootnya dia 200, lalu yang home-nya itu 300. Itu bisa. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman menginstal 2 sistem operasi seperti ini, misal ketika menginstal sistem 2 operasi lalu ternyata teman-teman lebih banyak bekerja di sistem operasi Linux, berarti silakan alokasikan space hard disk yang lebih besar di Linux ya. Contoh di sini space-nya 300, di sini 700. Karena jika teman-teman lebih prefer ke Linux, maka alokasi space hard disk harus lebih banyak di Linux, karena nanti kemungkinan teman-teman lebih sering menyimpan data di Linux. Contoh seperti itu. Kalaupun di Linux hanya sebatas buat latihan saja, kalau di Windows buat belajar, ngoding segala macam, udah berarti yang Windows misalnya di sini 700, yang Linux teman-teman kasih 300. Karena misal di Linux hanya pengen belajar sintaks-sintaks saja, itu bisa, silahkan diatur saja. Itu kalau studi kasusnya 1 tera. Seperti itu. Oke, di sini yang perlu teman-teman pahami terkait jenis partisi hard disk ya. Di sini ada primary partition, extended partition, lalu ada logical partition. Itu ketika teman-teman ingin menginstal sebuah software menginstal sebuah OS di Linux ataupun di Windows. Ini harus teman-teman perhatikan, teman-teman pahami terkait primary partition, extended, dan logical. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait primary partition. Primary partition ini adalah sebuah partisi utama ya yang dimiliki oleh hard disk. Ini biasanya diperuntukkan untuk sistem operasi yang terinstall, itu nanti dia diarahkan ke primary partition. Lalu untuk primary partition ini, jika dia tipe hard disknya ataupun label hard disknya dia MBR ya, dia hanya dibolehkan untuk primary partitionnya, dia dibolehkan hanya 4 bagian saja. Ini nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya ya, kenapa dia bisa 4 bagian saja. Lalu itu pun jika misal 3 bagian ya, 3 bagian misal di sini. Jadi kalau 1 tera tadi teman-teman bagi 4 bagian, itu semua partisi primary, itu bisa, karena dia batasnya hanya 4 primary bagian saja kalau dia MBR, tipe hard disknya MBR ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan extended, berarti primarynya 3, extendednya 1. Lalu di dalam extended teman-teman gunakan lagi ataupun tambahkan lagi namanya partisi logical ya. Jadi seperti itu. Ini akan saya gambarkan di slide berikutnya biar teman-teman lebih paham. Oke, yang kedua adalah extended. Extended ini dia sifatnya seperti primary ya, untuk partisinya. Nah, dia masih termasuk tipe partisi utama dalam hard disk. Lalu untuk extended ini tidak dipakai sebagai tempat penyimpanan data, melainkan extended ini adalah sebagai wadah ataupun pembungkus ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan studi kasus, misal hard disknya adalah tipe MBR yang dia hanya terbatas untuk 4 partisi primary saja, tapi secara kebutuhan teman-teman ingin membutuhkan partisi lebih dari 4,
Nah, maka teman-teman bisa gunakan extended ya. Jadi misal 2 primary partisi, lalu teman-teman tambahkan extended. Nah, di dalam extended itu bisa teman-teman tambahkan 5 sampai 6 asalkan space-nya masih cukup. Ya, jadi di situ teman-teman bisa menambahkan partisi-partisi yang lebih banyak dengan menggunakan extended. Artinya dibungkus dulu dengan extended, baru di dalamnya teman-teman tambahkan partisi logical seperti itu. Ya, lalu extended ini tidak dapat diformat ya, karena dia hanya sifatnya pembungkus. Yang bisa diformat hanya si di dalam pembungkusnya itu, yaitu logical partition. Oke. Contoh di sini yang saya gambarkan tadi. Gambarnya terlihat ya? Tes? Terlihat. Oke. Jadi saya ilustrasikan, misal yang border biru ini dia adalah primary extended, partisi extended. Lalu di dalamnya terdapat logical. Ya, contoh tadi ini adalah pembungkusnya. Lalu di dalamnya ada partisi logical. Di sini misal teman-teman menambahkan 3 partisi logical. Ada partisi C, ada partisi D, ada partisi E. Oke, di sini teman-teman bisa memungkinkan untuk menambahkan tambahan partisi jika tadi space-nya teman-teman hanya maksimal 4 partisi primary. Jadi teman-teman bisa menambahkan extended. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan 3 partisi logical. Ini sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu. Lalu apa itu partisi logical? Ya. Lalu partisi logical ini adalah sebuah partisi yang dia berada di dalam partisi extended. Oke, lalu partisi logical dia dapat diformat dan dimasukkan data. Ya, ini berbeda dengan partisi yang extended tadi. Kalau extended tadi dia adalah partisi pembungkusnya ya, ataupun wadahnya. Partisi logical dia yang berada di dalam partisi extended, sehingga partisi logical ini dia bisa diformat dan bisa digunakan untuk menyimpan data. Seperti itu. Oke. Dengan membuat partisi logical, teman-teman bisa membuat partisi lebih dari 4 jika space hard disknya masih cukup ataupun pembagiannya masih cukup. Bisa memungkinkan teman-teman menambahkan sebuah partisi logical sesuai dengan kebutuhan jika memang space hard disknya cukup dan memungkinkan untuk menambahkan partisi tersebut. Seperti itu. Oke, ini contoh yang tadi ya. Contoh misal ini satu hard disk. Ya, contoh yang border orange ini adalah hard disk teman-teman sekalian. Ini contoh yang pertama. Teman-teman sekalian menambahkan partisi primary. Contoh kalau di sini studi kasusnya MBR, teman-teman hanya bisa menambahkan 4 primary saja ataupun 4 primary partisi saja. Contoh di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Ini jika satu hard disk teman-teman sekalian isinya partisinya primary. Artinya hard disk 1 tera tadi dibagi 4 partisi yang isinya primary tok. Artinya partisi primary tok ini isinya. Seperti itu. Lalu di sini misal tadi menambahkan partisi logical ataupun partisi extended. Ya. Misal di sini 3 partisi utama ataupun 3 partisi primary, lalu teman-teman menambahkan partisi extended ya. Bisa dipahami ya dengan gambar ini ya. Yang border biru ini adalah partisi extended, lalu yang biru di dalamnya ini adalah logical. Teman-teman bisa desain sebuah partisi hard disk seperti ini ataupun seperti ini. Ya, kalau di sini 4 partisinya semuanya adalah primary. Lalu kalau di sini dia tambahkan extended dan di dalamnya ada logical. Ini contoh yang kedua. Lalu ini contoh yang ketiga. Misal hard disk tadi 1 tera, lalu teman-teman hanya membuat 1 primary partisi saja. Lalu di sini teman-teman menambahkan extended dan di dalamnya terdapat logical. Logicalnya ada B, ada C, ada D. Oke, ya, di sini teman-teman bisa desain partisinya seperti ini ya. 1 primary saja, partisi primary, lalu dibungkus dengan extended, di dalamnya terdapat 3 partisi logical. Ya, ini bukan hanya bisa 3 ya, meskipun nanti space-nya misal masih cukup ataupun masih sisa 200 GB, itu bisa tambahkan 1 partisi lagi 100 GB dan 1 partisi lagi 100 GB. Artinya di dalam bungkus extended ini teman-teman mempunyai 5 partisi logical. Seperti itu. Jadi selama space hard disknya masih cukup.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya, atau ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Berarti kalau yang extended itu nggak kelihatan ya kalau di PC-nya? Enggak, dia tipenya hanya sebagai pembungkus saja. Lalu nanti ketika yang kebaca, yang bisa ke format dan dimasukkan data adalah si logicalnya saja. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Jika teman-teman partisi sudah paham ya terkait bagaimana desain partisi, teman-teman di sini bisa membuat 4 partisi langsung dengan primary. Di sini ditambahkan extended dan logical. Lalu di sini 1 partisi primary, 1 extended dan 3 logical di dalam extended. Gitu. Teman-teman bisa desain seperti ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman pahami karena di sini terkait sebuah partisi primary, partisi hard disk ya, maka teman-teman harus memahami juga terkait file system ya. Dimana file system ini adalah model penyimpanan ataupun metode penyimpanan dengan pengaturan file-file data yang berada di komputer agar mudah diakses. Ya, ini yang dinamakan file system. Contoh di sini ada file system Windows ya, yang biasa digunakan file system ketika teman-teman menginstal sebuah sistem operasi Windows. Di sini ada FAT16, ada FAT32 dan NTFS. Ya. Selanjutnya di sini ada file system Linux. Ada extended ataupun ext, ada extended 2, extended 3, lalu extended 4, lalu ada XFS, lalu ada swap. Oke. Yang mana swap ini adalah sebuah memori virtual ya. Jadi ketika misal teman-teman mempunyai memori di komputer hanya 2 GB, lalu misal ketika berjalannya sistem itu misal lebih lambat atau misal teman-teman mempunyai sebuah aplikasi yang berjalan secara bersamaan, biasanya sedikit lebih lambat ketika teman-teman mempunyai memori yang dia speknya 2 GB. Nah, ini bisa disiasati teman-teman menambahkan swap. Ini ketika di Linux ya, menambahkan swap ini untuk membantu si memori utama dalam memproses sebuah sistem. Seperti itu. Artinya swap ini adalah sebuah memori virtual ataupun memori tambahan yang sudah kita definisikan. Dan biasanya ketika misal tadi di memori utama teman-teman hanya 2 GB, lalu biasanya untuk swap ini adalah 2 kali dari memori utama. Contoh kalau si memori utama teman-teman tadi 2 GB, maka swap teman-teman bisa definisikan 4 GB. Ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Seperti itu. Oke, sampai sini terkait partisi dan file system. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita praktikum? Ada? Oke. Kalau tidak ada, lanjut kita ke praktikum. Oke, pastikan ini sudah terdownload semuanya ya. Sudah? Atau ada yang belum terdownload? Sudah. Pak, kalau yang Windows gimana? Yang Windows gimana? Kenapa menggunakan Windows? Kan kita praktikum menggunakan Ubuntu. Wah. Ya. Di sini adanya Windows, Pak. Hah? Kenapa? Saya pakai Windows, Pak. Apanya? Gimana? Saya pakai Windows, Pak. Kenapa pakai Windows, Bang? Yang dari PLN ininya langsung Windows, Pak. Oh gitu. Bukan Ubuntu. Nggak ada Ubuntunya? Nggak ada. Oke. Kalau untuk terkait VirtualBox, dia mau di Windows mau di Linux itu sama saja, ya. Jadi yang VirtualBox ada. ya. Jadi yang terpenting ini tadi sudah di-download ya. Gparted Live-nya tadi sudah di-download sudah? Sudah ya. Sama VirtualBox-nya tadi yang di Windows sudah di-download kan? Udah. Oke, kalau sudah di-download berarti aman. Sama saja nanti ketika prakteknya. Kalau Gparted-nya nggak ada yang buat Windows, mantap-mantap Linux semua. Kalau Gparted-nya nggak ada yang buat Windows, mantap-mantap buat Linux semua. Ya, nanti bisa kita atur di sini ya, di VirtualBox-nya untuk file sistemnya. Apakah dia Linux ataupun Windows. Seperti itu ya.
Oke. Sebelumnya tadi yang VirtualBox sudah, maaf, VirtualBox yang belum diinstal, siapa tadi? Sudah diinstal belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Silakan yang pertama, teman-teman buka VirtualBox-nya. Saya belum selesai Pak. Belum selesai download ya? Ya. Masih berapa menit lagi, Fuad? Ini baru 300 MB. Baru 300 MB ya? Ada lagi yang belum selesai downloadnya selain Fuad? Pak, Pak. Iya? Iya, Saiful? Pak, punya saya selanjutnya langkah apa lagi Pak? Udah kesimpan di file unduhan. Udah ya? Berarti downloadnya udah selesai? Downloadnya udah selesai tapi udah dia masuk di file unduhan Pak, belum timbul di aplikasinya Pak, tapi masih masuk dalam file unduhan Pak. Terus langkah selanjutnya apa itu Pak? Oke, sabar, tunggu. Yang penting pastikan dulu tadi yang Gparted tadi sudah diinstal. Oke, sudah ya. Tadi yang masih proses ada Fuad, selain Fuad ada lagi yang masih proses download. Masih Pak. Oke, Isa sama Zaki ya. Ya Pak. Oke. Nggak apa-apa kalau yang masih proses download nanti ditunggu saja. Yang penting nanti ketika praktikum ini silahkan dicatat ya, jadi nanti bisa teman-teman ulang di rumah. Seperti itu ya. Oke. Yang sudah selesai di download lalu VirtualBox-nya sudah terinstall, silahkan dibuka dulu VirtualBox-nya. Sudah tampil seperti ini semua. Tampilannya kayak gitu Pak. Kayak gimana ya depan? Ini cuma ada toolsnya doang Pak. Parted sama Win. Oh, oke. Toolsnya nggak ada. Parted sama Win 10 ini karena saya sudah membuat sistem virtual machine untuk Windows 10 sama Gparted. Jadi untuk defaultnya teman-teman ini nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Kalau ini dua ini nggak ada nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Jadi yang penting tampilan sudah seperti ini ya. Sudah Kak. Oke. Bisa dilanjut sampai sini? Ulang. Gimana? Ulang Kak. Ulang di bagian mana? Dari VirtualBox yang kawan. Ini udah baru buka VirtualBox. Iya. Oke, saya ulangi deh. Nih. Saya buka VirtualBox-nya. Ya, tunggu. Oke. Maka dia akan tampil seperti ini. Untuk defaultnya dua list ini teman-teman nggak ada karena teman-teman belum mempunyai karena teman-teman belum membuat sebuah mesin virtual. Ini defaultnya nggak ada, biarkan saja nggak apa-apa. Teman-teman adanya pasti tools lalu tampilan yang sebelah kanan ini seperti itu. Kalaupun di sini mungkin tampilan yang pertama penguin di sini kalau nggak salah. Ya. Oke. Iya Pak, pengen. Ya. Bisa dilanjut sampai sini? Bisa Pak. Oke. Abdul Qadir gimana? Aman sampai sini? Aman Pak. Aman. Jangki aman Jangki? Aman Pak. Oke, lanjut. Di sini kayak di atas coba perhatikan. Oke, Givari tanya tadi atau gimana? Saya nggak ada gambar pinguinnya. Nggak apa-apa ini. Gambarnya apa? Ya polos aja gitu. Polos. Tapi yang tampilan ini ada new, setting, start, tools ada. Tampilannya Ada nggak kira-kira? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan? Tambah duplikat. Ada nggak? Bentar. Oke, yang pertama pastikan dulu VirtualBox. Jadi ada berkas, mesin, medium, bantuan, bawahnya perkakas. Itu paling menggunakan sistem bahasa Indonesia ya. Oh iya, iya kan.
Kagak tahu. Coba share screen dong. Anda pengen lihat gimana tampilannya? Ya. Ini Pak. Coba ke ini berkas. Kemana? Ke berkas, coba ke berkas. Oke. Dia langsung tampil seperti ini ya? Iya. Gak ada keterangan new-nya ya? Enggak. Coba di close lalu dibuka lagi, coba. Tutup. Di kelas. Tutup. Oke, coba jalankan lagi. Udah ini. Udah gini. Coba kalau di list ini apa? Yang di perkakas itu ada apa tuh? Yang di listnya tuh. Nah itu coba klik. Selamat datang coba. Sudah? Udah kayak gini aja. Iya udah kayak gini aja. Oh ya. Oke, bisa ya? Ya. Oke, silakan di close. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya setelah teman-teman buka VirtualBox-nya sudah tampil seperti ini, teman-teman klik new sini nih. Yang warna biru ada tulisan new. Kalau punya Givari baru tadi kalau nggak salah. Klik. Oke. Sudah tampil seperti ini. Sudah, Pak. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Tes sampai sini ada yang ketinggalan? Oke, saya ulangi ya. Tadi di sini klik new, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Lalu teman-teman name-nya di bagian name teman-teman tuliskan Gparted min left. Ini untuk di bagian name-nya. Lalu untuk di tempat penyimpannya biarkan saja secara default dia mengarahkan ke home, petik ya. Kalau punya teman-teman petik di sini, lalu di sini adalah VirtualBox VMS. Ini biarkan saja seperti ini. Ya. Lalu untuk di type-nya teman-teman gunakan Linux. Lalu untuk di versinya teman-teman gunakan yang Ubuntu 64. Ya, ini kan ada banyak nih pilihannya nih. Ada Debian, ada Fedora, Gentoo. Teman-teman pilih yang Ubuntu 64 bit. Oke. Pak, yang di saya cuma ada Ubuntu 32 bit. Nggak ada Ubuntu yang 64. Iya, Pak, yang nggak ada. Pak, sama Pak. Gimana? Cuman ada Ubuntu 32 bit. Oke, kalau yang Ubuntu 32 bit nggak apa-apa. Gunakan yang 32 bit saja. Oh, iya. Oke, kalau ada yang 64 silakan gunakan 64. Yang terpenting di sini adalah Linux ya. Di sini kan ada pilihannya Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac. Teman-teman gunakan Linux. Dan di sini versi Ubuntu-nya 64 bit. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Pak. Saifullah sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah tampil seperti ini, ya pastikan lagi di sini Linux, di sini Ubuntu 64 bit. Di sini tadi namanya apa? Gparted min left. Kalau sudah teman-teman klik next. Next. Oke. Teman-teman akan diarahkan untuk menentukan alokasi memori yang akan kita gunakan. Ini secara sistem dia merekomendasikannya adalah 1024 MB ya.
Ini biarkan saja seperti ini. Sudah tampil seperti ini semua? Pak. Oke. Sudah, Pak. Jika sudah tampil seperti ini semua, kita gunakan defaultnya saja 1024 MB. Jika sudah, klik next. Oke, sudah. Sudah sampai sini? Sudah. Oke. Di sini kalau teman-teman ingin menginstal sebuah sistem operasi, maka teman-teman pilih yang tengah. Karena di sini kita akan simulasi menggunakan hard disk virtual, teman-teman gunakan yang paling atas. Do not add a virtual hard disk. Ya, klik yang paling atas. Dia secara default kan di tengah nih. Pilih yang paling atas. Ini kalau teman-teman ingin membuat sebuah ataupun mensimulasikan ingin mengpartisi sebuah hard disk. Kalau ingin menginstal sistem operasi, teman-teman gunakan yang tengah. Kalau teman-teman sudah mempunyai virtual hard disk yang sudah ada, teman-teman bisa gunakan yang paling bawah. Ini kalau kita nih, berarti di sini saya sudah pernah membuat hard disknya sebesar 50 GB, lalu ada yang 10 GB. Ini mungkin defaultnya teman-teman nggak ada karena teman-teman belum pernah membuat virtual mesin ataupun virtual memori seperti itu. Virtual hard disk. Jika maka teman-teman pilih yang paling atas saja nih, do not add a virtual disk. Jika sudah, klik create. Oke, muncul pop-up, ini hanya warning saja ya. Lalu teman-teman continue. Sudah continue? Sudah, Pak. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Oke, klik continue. Oke, maka sekarang sudah dibuat nih Gparted Live-nya. Sekarang sudah muncul ya di sebelah kiri nih mesin virtual kita. Pak, ada ya. Selanjutnya teman-teman klik setting di bawah item menu ini ataupun item new. Ada gear di sini, lalu ada setting. Klik. Sudah muncul seperti ini. Sudah. Oke, ini yang aktif Hilmi saja nih. Yang lain gimana nih kabarnya? Bisa ngikutin kan ya? Sudah, Pak. Siapa? Udah. Bisa. Oke. Sudah, Pak. Saya ulangi. Sudah, Klik. Pak. Ya, klik setting. Oke, dia muncul seperti ini. Oke, teman-teman arahkan ke menu storage. Ya, di sini ada general, system, display, lalu ada storage. Pilih yang storage. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Lalu di bagian controller IDE ada di sini ada tulisan empty ya, ataupun kosong. Coba pindah ke sebelah kanan. Di sini ada pilihan optical drive. Ya. Yang di sini teman-teman akan menyertakan yang Gparted yang .iso tadi. Silahkan cari filenya di mana, ya. Yang pertama arahkan dulu di empty. Teman-teman di sini nih, ada pilihan semacam kayak CD ya, logo CD, lalu ada icon apa namanya? Panah ke bawah. Klik saja. Lalu pilih yang choose a disk file. Sudah? Ya, pilih yang empty. Lalu Pak. Hah? Ada choose disk file. Ya, lalu sini. Choose a disk file. Kalau sudah diklik, lalu teman-teman cari nih. Pak, ini saya nggak ada. Hah? Ini saya nggak ada. Nggak ada apanya? Itu ini ID apa?
Nggak ada ininya. Ya nggak ada. Tapi ini udah diarahkan ke sini. Ya udah. Udah. Coba share screen, Mat. Sebentar, saya cancel dulu ya. Sebentar, coba saya pengen lihat punya Rahmat. Oke, coba share screen. Sebentar. Itu kursor kamu mana itu? Apa? Kursor kamu yang mana itu? Kok nggak kelihatan kursornya? Oke. Apa, Pak? Arahkan yang di icon bulat sebelah kanan. Bukan bulat sebelah kanan. Yang ini. Nah, itu klik. Oh, Nah, ada ya? ini, Pak. Iya, ada. Ada. Oke. Course. Oke, entar. Rahmat tunggu dulu. Entar, tunggu. Rahmat silakan di stop share screen dulu. Yang penting ini sudah ketemu ya. Oke, coba Rahmat stop share screen. Oke. Sudah, saya ulang lagi pentingnya. Oke, saya ulangi. Tadi saya pilih setting, ya, double klik setting. Lama namanya. Oke, udah muncul seperti ini. Teman-teman arahkan ke yang storage, empty. Lalu di sini pilih yang apa nih? Choose a disk file. Sudah? Klik. Oke. Maaf di sini ya. Kalau sudah silakan cari yang .iso tadi, yang departed.iso tadi di mana. Kalau di download silakan cari di download. Downloadnya belum beres, Pak. Apa? Downloadnya belum beres. Oh, belum beres. Iya. Yang belum beres siapa aja tadi selain Hilmi? Masih 1 jam lagi nih, Pak. Wah, lama ya, 1 jam ya? Koneksinya kayaknya jalan. Iya, koneksinya mungkin. Oke, di sini ada yang sudah selesai download. Saya udah, Pak. Oke ya. Nanti yang teman-teman yang belum selesai download nggak apa-apa, silahkan diikuti saja praktikum ini. Nanti silahkan dicatat dulu langkah-langkahnya. Nanti bisa dipraktekkan ketika videonya diupload ke YouTube ya. Begitu ya. Oke, di sini saya ulangi, pilih choose a disk file. Lalu saya cari tadi di download. Di sini ada nih, Gparted Left. Jika sudah ketemu maka open. Oke, sudah tampil seperti ini semua. Ya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Oke, tadi pilih apa di sini? Pilih choose a disk file, lalu cari tadi letak Gparted Left-nya di mana. Contoh kalau tadi di download ya, maka cari folder download, lalu cari yang format.iso tadi di mana. Jika sudah ketemu, klik lalu open, maka dia akan tampil seperti ini. Pak, yang saya enggak itu, yang ada itu enggak ada tulisan partainya. Loh, tadi kamu download yang mana? Di depan. Yang itu, Pak. Di informasinya enggak ada itu tuh. Yang terakhir enggak ada. Tadi kamu download yang ini kan? Sebentar. Ya, tadi kamu download yang ini kan? Ya, coba Ya, yang paling atas, Pak. Ya, ini kan? Iya, Pak.
Tapi nggak ada keterangan apa tadi kata ente? Tipenya ada pak, tipenya ada, lokasi ada, tapi yang terakhir itu nggak ada. Oke, coba share screen deh. Coba share screen ya, Irfan. Ini di cancel dulu. Udah. Ya itu di cancel dulu aja. Coba share screen. Terus pak, ini. Oke, tadi yang downloadnya masih proses, pastikan downloadnya sampai selesai dulu ya. Gimana ya depan? Masih loading pak. Oh, masih loading. Oke. Kamu pakai laptop kan? Iya pak, jaringannya itu nggak. Oke. Oke, nanti biarkan saja ya. Oke, saya ulangi ya. Cari di sini yang choose this file ya. Maaf, belum di share screen ya. Maaf. Oke, coba Irfan. Itu ada. Ini yang Gparted Live ini udah kan? Mana ya depan? Ini yang terakhir tuh pak, di bawah home, sebuah lokasi. Strip. Coba ulang lagi yang choose this file tadi. Kamu caranya gimana coba? Terus? Udah kan? Open coba. Open. Iya. Nah, udah itu. Terus di mana masalah? Ya, terus di mana masalahnya? Hah? Ini di bawah lokasi nggak apa-apa itu strip. Yang bapak kan ada tulisan itu Pratet. Oh, oke. Oke, silakan di stop screen dulu. Oh, maksudnya yang ini, yang attached ini. Oke, nggak apa-apa. Silakan di stop screen dulu. Saya presentasikan ulang. Sini. Oh, ini toh. Ini. Iya pak. Ini nggak apa-apa, biarin. Ini karena saya sudah pernah membuat Gparted secara live di sini, dan dia emang menggunakan si ISO yang ini dengan ISO yang sama, makanya dia ibaratnya sudah membuat ini dengan yang sama virtual machine namanya Parted di sini. Jadi kalau antum belum ada nih, karena belum ada sistem apa namanya virtual machine yang dibuat di sini. Jadi biarkan saja kalau di sini strip nggak apa-apa, biarkan saja. Oke ya, nggak apa-apa. Jika sudah sampai sini, klik OK. Sudah ya? Sudah sampai sini? Pak. Oke. Klik oke bisa dikliknya nggak bisa di ini pak. Apa? Diklik. Oke-nya nggak bisa diklik. Pak, oke-nya iya tuh. Oke-nya nggak bisa diklik. Iya. Coba share screen lagi. Kenapa itu nggak bisa diklik? Coba salah satu. Hamizan atau Jangki atau Isep. Ini oke-nya nggak ini.
Hmm. Coba yang live CD. Oh. Coba ulangi, cari yang downloadnya tadi gimana? Hah? Tapi downloadnya udah selesai belum? Udah pak. Udah. Open coba. Open udah. Oke. Coba yang ini invalid setting detected. Oke, ini coba di close aja dulu. Close dulu, close. Coba di setting lagi. Setting. Oke, storage. Empty. Oke, klik lagi. Nah, cus. One. Nggak bisa pak. Apa ini? Invalid setting detected. Coba kalau itu diklik, ikonnya apa tuh? Apa tuh keterangannya? Oh, coba di close. Oke, get parted left. Coba kamu buat lagi yang baru coba. New. Apanya pak? New lagi. New. Oke. Ketikkan di situ. Diparted lagi. Iya, coba. Get parted aja tanpa left. Udah. Lalu type-nya ganti Linux. Oke. Oh, dia nggak support. Oke, nggak apa. Next. Oke. Paling atas. Continue. Oke, coba lagi setting. Oh, nggak ada ya. Oh, ini kemungkinan kamu pakai yang 32 bit ya. Tadi pilihan yang 64 bit nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mungkin masalah di situ di. Ini kalau di sini nih, keterangan invalid setting detected. Ada pak. Gimana? Udah nggak bisa diklik lagi. Oke, di close coba. Tadi kamu installnya dari mana? Dari Ubuntu Software? Apanya pak? Install VirtualBox-nya dari mana? Install virtualnya. Hah? Iya, Ubuntu Software. Dari Ubuntu Software. Ini nggak bisa di close pak. Oh, tadi yang file tadi mana? Coba kembali ke dokumen itu, kemungkinan ada yang masih kebuka tuh. Nah, ini sini nih. Bukan. Nah, itu sebelah kanan. Nah, itu. Cancel. Saya open pak. Ya udah nggak apa. Oke. Coba close. Oke, close. Ini kemungkinan tadi masalah di 32 bitnya tadi. Close apanya? Ini nih. Yang VirtualBox-nya. Oke, close. Oke, nggak apa-apa. Close dulu. Oke, stop presenting. Wah, kita sudah selesai nih. Oke, nanti kalau teman-teman yang bermasalah di bagian 32 bitnya, tidak ada 64 bit, nanti silahkan diinstal yang VirtualBox yang dia emang support di 64 bit seperti itu. Ya, ini coba saya lanjutkan lagi. Jadi nanti biar teman-teman bisa ulang-ulang di YouTube ya videonya, gak apa-apa. Ini kita lanjutkan. Tadi ada yang sudah sampai sini? Nanti yang terkendala nggak apa-apa, diperhatikan dulu. Oke, yang sudah sampai sini ada berapa orang? Nana sudah? Daud sudah? Daud. Sudah pak. Rahmat sudah? Sudah pak. Oke, jika sudah klik start ya. Jadi dipastikan tadi di sini sudah pilih Get Parted Left, klik start ya. Oke, dia akan tampil seperti ini. Oke, di sini masih running, tunggu saja. Oke, sudah tampil seperti ini. Sudah. Pilih yang paling atas, yang default setting saja. Jika sudah, pilih enter ataupun klik enter. Oke. Klik apa tadi pak?
enter. Pilih yang paling atas lalu enter. Oke, ini prosesnya masih berjalan, biarkan saja dia blank hitam. Oke, ini biarkan saja tampil hitam seperti ini, nggak apa-apa, dia masih running. Tunggu. Jadi kalau tampilan ada error ini seperti ini nggak apa-apa. Ini karena dia hanya pesan log saja, nggak apa-apa, biarkan. Dia masih running nih. Di sini ada keterangan nih, failed to send a host log message, nggak apa-apa. Punya saya muncul warna biru, Pak. Muncul warna biru. Bentar, tunggu. Punya saya belum soalnya. Sabar. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Iya, Pak. Ada yang belum seperti ini selain Rahmat tadi? Nana gimana, Nana? Ya, Pak, sama. Udah. Jadi teman-teman bisa arahkan di sini pakai apa namanya? Di tombol keyboard teman-teman itu kan ada tombol atas bawah ya. Ini bisa pilih atas ataupun bawah untuk menggeser-gesernya. Teman-teman pilih yang don't touch map. Ya, pilih default yang kedua saja ini. Sudah di sini? Sudah. Lalu tekan kursor yang kanan ataupun di tombol keyboard teman-teman kan ada tuh yang kursor yang ke kanan. Klik yang ke kanan. Sudah seperti ini. Ini tidak bisa menggunakan mouse ya. Harus menggunakan ini keyboard. Sudah? Sudah. Rahmat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jika sudah OK-nya sudah merah seperti ini, teman-teman enter. Bentar. Oke. Sudah seperti ini? Sudah. Oke. Di sini teman-teman diminta untuk teman-teman diminta untuk menentukan bahasa yang nanti akan kita gunakan. Secara default dia akan menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa, enter saja. Ya, jadi jangan diotak-atik ya untuk pilihan bahasa. Nanti takutnya teman-teman malah milih Jerman, Prancis kan malah nggak maksud nanti. Jadi pilih aja yang bahasa Inggris. Karena dia defaultnya 33, klik enter. Oke. Sudah seperti ini. Ya. Oke. Ketikkan angka 0 ya, di sini ada keterangan continue to start use Gparted automatically ya. Ketikkan 0. Sudah? Ya. Rahmat? Rahmat gimana, Rahmat? Sudah? Mana Rahmat? Enggak kedengeran suaranya. Irfan sudah? Sudah, Pak. Teman-teman yang lain nggak apa-apa ya. Nanti diikuti saja praktikum ini. Nanti kalau ada kendala bisa japri saya via WhatsApp ya kalau ada kendala tentang penginstalan VirtualBox. Jadi nanti Siap, untuk Pak. ya, jadi untuk praktikum ini bisa teman-teman nanti putar ulang di YouTube ya. Jika sudah ini tadi defaultnya kosong tidak ada, teman-teman klikkan ataupun ketikkan angka 0. Jika sudah enter. Oke, tunggu sampai prosesnya berjalan selesai. Tunggu ya, masih lama prosesnya. Oke, yang sudah berhasil sudah tampil seperti ini. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak.
Oke, di sini teman-teman pilih yang device. Device, coba klik partition table. Oh, maaf. Current activity on default step. Oh, kita ada yang kelewat nih, settingan satu lagi nih. Maaf. Oh, sepertinya kita ada yang kelewat tadi, maaf. Ini di close aja. Oke, yang sudah sampai sini silakan di close. Tadi kita kelewat satu step namanya. Ya, ini di close. Lalu power off the machine. Lalu oke. Oke ya, tadi yang sudah sampai sini silakan di close lalu di power off. Jika sudah klik oke. Oke, kita kembali lagi sini. Sudah ya? Tadi ada yang kelewat nanti. Kita belum menambahkan virtual hard disk. Oke. Untuk menambahkan virtual hard disk teman-teman bisa lakukan di sini, setting lagi. Ya, setting. Kelewat. Teman-teman tambahkan di storage. Oke, di sini. Controller SATA, teman-teman tambahkan di sini. Hard disk yang sebelah sini, add hard disk. Oke, tambahkan yang add. Oke, tadi yang sudah berhasil mengikuti silakan sampaikan di sini. Ya. Udah ya. Pilih yang sebelah kanan ikonnya, lalu tambahkan hard disknya di sini nih, add ya, bukan create ya. Di sini ada add, create, ada refresh. Pilih yang add. Maaf, create saja, create. Kalau add berarti kita sudah menambahkan, berarti sekarang create saja. Create ya, create. Oke, teman-teman akan diarahkan di sini. Pilih defaultnya yang atas saja. Jika sudah, klik next. Pilih yang paling atas saja, klik next. Oke, di sini yang akan kita gunakan hard disk yang akan kita partisi itu besarnya berapa ya. Ini di sini bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman tentukan. Di sini dia maksimal 2 tera. Kalau defaultnya dia adalah 10 giga ya. Ini nggak apa-apa, kita gunakan default 10 giga saja. Ini bisa teman-teman tambahkan di sini. Misal di sini kita ubah 20 misal, ini bisa, ataupun teman-teman bisa geser di sini. Dari sini bisa digeser seperti ini, seperti ini. Tuh. Jadi defaultnya kita gunakan yang 10 giga saja. 10. Oke. Jika sudah, klik create. Sudah? Oke. Terus tadi cari yang sudah kita buat tadi 10 giga di sebelah mana? Ini kebetulan tadi sudah langsung terpilih di sini. Ya, ini 10 giga tadi hard disk virtual yang sudah kita buat. Jika sudah, klik choose. Oke. Sudah ya? Jika sudah, maka oke. Oke. Sudah, lalu teman-teman start lagi. Kita ulangi langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Oke, mungkin praktikum hari ini agak molor beberapa menit, nggak apa-apa ya. Oke, ini tadi kita pilih yang paling atas. Oke. Tunggu, prosesnya cukup lama. Ya, ini lakukan sama hal yang sudah kita praktekkan tadi di awal. Tadi maaf sempat kelewat tadi langkah yang tadi itu menambahkan hard disk virtual.
Jadi kesalahan tadi ketika kita sudah sampai di tampilan partisi harddisk tadi, di situ terdapat sebuah keterangan yang mau kita partisi itu harddisk yang berapa besarnya. Nah, itu nggak ada di situ keterangannya. Maka kesalahan kita tadi di awal, kita belum menambahkan harddisk virtual. Maka sekarang tadi kita ulangi untuk menambahkan harddisk virtual tadi besarnya berapa, 10 GB, yang mana tadi 10 GB nantinya akan kita bagi-bagi, yang mana buat home, mana buat root dan segala macamnya. Itu kalau kita mau install Ubuntu, simulasi partisi di Ubuntu. Oke, tadi pilih kanan ya. Oke, ini kita gunakan default saja bahasa Inggris. Lalu kita klik 0, enter. Nah, kita udah lewat 1 menit nih. Gak apa-apa. Ya, di sini mungkin nanti kita praktikumnya maksimal sampai 9.40 ya, atau 9.45, nggak apa-apa lah, molor 15 menitan. Oke ya. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Mana tadi yang sudah bisa berhasil seperti ini? Iya. Sudah ya? Iya, Pak. Lalu teman-teman, oke, arahkan ke device. Sudah? Device. Lalu di sini ada keterangan nih, create partition table. Pilih yang paling atas, create partition table. Klik. Oke. Di sini ada pesan warning. Teman-teman diminta untuk ya. Oke, teman-teman diminta untuk menentukan label partisinya itu apa? Apakah ada MS-DOS? Kalau kita klik sebelah di sini ada MS-DOS, ada Mac, ada GPT, ada BSD, ada Amiga, segala macam. Nanti silakan teman-teman baca. Kita gunakan MS-DOS saja. Yang mana MS-DOS ini dia MBR kalau nggak salah. Kita klik default saja MS-DOS. Ya, kita klik apply. Ya, kita pilih yang default saja MS-DOS. Kita klik apply. Oke, sudah nih. Sekarang di sini bisa kita tambahkan nih, ataupun kita bagi-bagi. Caranya bisa teman-teman arahkan di sini. Create a new partition yang sebelah sini ada logo sini, atau teman-teman klik kanan di bagian unlocated di sini, klik kanan lalu new. Oke, di sini kita akan bagi-bagi partisi harddisk kita. Untuk mengubah partisi harddisknya teman-teman bisa drag ataupun geser seperti ini, ataupun teman-teman tentukan secara manual di sini. Contoh, di sini saya akan menginstal sebuah sistem operasi Linux misalnya. Di sini partisinya partisi Linux misal. Karena tadi dia besarnya harddisk adalah 10 GB, maka misal di sini kita gunakan 3000 ya. 3000 ini kita gunakan sebagai root ya, ataupun slash. Maka kalau kita bicara root ataupun slash, labelnya kita kasih slash. Oke, perhatikan di sini tadi ada pilihan nih, primary, logical ataupun extended. Untuk yang pertama, karena di sini kita akan menginstal ya, ini hanya simulasi ya. Misal kita akan menginstal Linux di bagian root, maka di sini kita gunakan primary. Oke, file sistemnya kita gunakan extended saja, extended 4 tepatnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman klik add. Sudah, partisi pertama sudah kita buat. Lalu akan kita simulasikan, misal kita akan membuat sebuah logical yang mana akan kita bungkus di dalam sebuah partisi extended ya. Maka bisa kita klikkan saja di sini new. Misal kita tadi tinggal 7 GB ya, tinggal 7 GB. Di sini misal kita bagi 2 GB, berarti 2000. Misalnya 2000 ini untuk logical ya. Maaf, kalau kita ingin membuat sebuah logical, pastikan ini full saja, tidak dibagi seperti ini ya. Maaf, ini kita fullkan, tarik saja.
Oke, ini tarik full, baru kita yang di create as ini kita pilih yang extended sebagai bungkus untuk logical kita. Pilih extended, label yang usah kita kasih, kita pilih add. Oke, dari extended akan kita berikan dia primary logical. Oke, dia secara default dia langsung milih ke logical karena kita tadi sudah bungkus di extended. Oke, misal di dalam extended ini kita akan berikan 3 partisi. Contoh tadi kalau di sini sisa 7 GB berarti bisa kita kasih di sini 2 GB 2000. Labelnya misal ini filenya biarkan saja extended 4, misal di sini /home add. Oke, sini saya pilih lagi new, di sini 500, misalnya kita ganti 2000 lagi 2 GB. Misal ini /dataku, ini bebas ya, labelnya bebas, tapi nanti ketika teman-teman ingin menginstal sebuah sistem operasi ini tidak boleh asal ketik, karena nanti dia akan ada bawaan /home, /boot, saja ataupun root. Itu nanti silahkan teman-teman gunakan seperti itu. Kalau sudah klik add, kita tambahkan lagi new, misal kita akan habiskan saja ini untuk logical yang ketiga. Misal di sini /data sekolah, data ketik add. Oke, ini allocated kita ini saja, misal kita kasih, oh tidak bisa sih. Oke, jadi di sini kita bisa membuat satu primary partisi, lalu kita bungkus dengan extended di sini ya, yang biru apa nih, biru muda ya, biru muda ini adalah primary, maaf extended, lalu di dalamnya ini terdapat logical primary. Ini kalau kita ingin membuat hard disk yang seperti ini formatnya. Misal oh di sini terdapat kesalahan nih, misal di sini besarnya bukan seperti ini, bisa teman-teman klik kanan lalu resize, lalu bisa diulangi lagi ukuran yang sesuai yang ingin teman-teman gunakan seperti apa. Itu caranya kalau ingin meresize sebuah kapasitas di hard disk melalui gparted ini. Ataupun kalau di sini oh misal saya hapus lah, oke, misal saya hapus semua, ulang, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, ini klik kanan, maaf ini klik kanan, delete, lalu ini extended kita klik kanan, delete. Ini tadi simulasi tadi kalau kita ingin menggunakan atau membuat satu primary partisi, lalu satu logical dan di dalamnya satu extended dan di dalamnya ada 3 logical. Ini misal kalau kita ingin membuat 4-4-nya tipenya primary, maka gunakan seperti ini. Klik, oke, pastikan primary. Ini misal tadi 10 GB berarti kalau kita bagi 4 itu berapa dapatnya? Misal 3, 2 misal. Nanti akan kita simulasikan kalau dia ada sisa gimana. 2 misal primary, labelnya misal nggak usah kita kasih, ini primary 1, kita gunakan primary 2, ini pastikan primary, add, kita tambahkan lagi primary, kita tambahkan 2 lagi, 2 GB lagi ya, ataupun 2000 MB, kita add. Oke, misal di sini kita akan menambahkan 2000 lagi. Add. Oke, di sini sudah terdapat 4 partisi primary, maka kita tidak bisa menambahkan di sini partisi primary lagi karena sudah full 4 ya, artinya dia maksimal hanya 4 partisi saja. Kalau dia tipenya tadi yang di awal kita pilih MS-DOS. Kalau kita di sini ingin menambahkan partisi lagi, karena di sini mungkin sayang nih 2 GB kok nggak dialokasikan ke dalam partisi, sayang, maka bisa kita gabungkan dengan yang partisi yang keempat ini. Partisi yang keempat kita delete, lalu partisi yang kosong ini, unallocated ini, kita buat dia sebagai logical, extended ya, extended, kita bungkus extended, lalu di sini kita beri dia partisi logical. Misal dia tinggal 4 GB, kita bagi 2 GB saja. Jadi nanti di dalam extended terdapat 2 logical yang masing-masing dia
besarnya kurang lebih 2 GB. Logical ya, pastikan di sini logical, value extended 4 add 1. Di sini logical. Ini kita habiskan saja. Add. Oke. Berarti di sini kita membuat 3 partisi primary, 1 partisi extended, dan di dalamnya terdapat 2 partisi logical. Seperti itu. Ini untuk simulasinya. Ya, ini kalau kita misal ingin menginstal sebuah sistem operasi di Linux, karena tadi yang file system yang kita gunakan dia adalah extended 4. Lalu gimana kalau kita ingin menginstal sebuah sistem operasi Windows, ataupun satu hard disk tadi kita gunakan untuk Windows dan Linux. Ya, misal di sini ya, kalau teman-teman ingin menggunakan Windows, misal di partisi yang ini teman-teman bisa gunakan nih. Pastikan file sistemnya apa kalau ingin menggunakan Windows ya, ataupun menginstal sistem operasi Windows. Di sini ada FAT16 atau FAT32, tapi biasanya kalau Windows yang sekarang itu sudah mendukung format yang dia tipenya NTFS. Ya, di sini seperti itu. Tapi kalau di sini karena kita ingin membuat sebuah partisi di Linux, maka dia extended 4. Add. Oke, paham sampai sini ya? Tes, paham? Insyaallah paham, Pak. Insyaallah, Pak. Oke ya. Kita sudah offset nih 11 menit. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan jika terdapat sebuah kendala, silakan japri ke saya via WhatsApp. Untuk tugasnya hari ini itu nanti akan saya upload di Pijar ya, dan untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan di Ba'da Zuhur ya, sekalian nanti teman-teman presentasi. Ya, nanti saya akan buatkan room untuk teman-teman presentasi sekalian. Oke, bisa dipahami ya? Insyaallah. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Pak Prana. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.